Menteri Agama itu memberikan klarifikasi di akun resmi. Nah, ini akun resmi Kemenak RI ya. Coba kita lihat klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, kembali ingin menegaskan bahwa zakat itu tidak. Terima kasih orang-orang baik hamba Allah yang telah memberi dukungan channel ini melalui Kris. Dukungan tersebut membantu channel ini berkembang lebih besar, bertahan lebih lama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi, silahkan scan barcode Kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini kita dihebohkan atau diributkan dengan masalah zakat nih ya. Berawal dari adanya isu bahwa uang yang dikelola oleh Basnas katanya sih mau dipakai untuk mendukung program MBG, sampai pada akhirnya hal ini ditanggapi oleh berbagai macam masyarakat Indonesia. Bahkan Kiai Marzuki Mustamar juga berbicara mengenai hal ini. Katanya untuk mendukung MBG makan bergizi gratis akan diambilkan dari dana zakat Basnas dan diambilkan katanya dari wakaf tunai apa kami kurang tahu. Mohon, itu nggak bisa. Zakat itu ada pembentukannya untuk para asnaf 8. Sementara yang menerima manfaat MBG itu pertama pihak pengusaha yang punya dapur. Nah, pengusaha-pengusaha yang punya 10 dapur itu bukan fakir miskin, itu kaya raya, nggak berhak menerima zakat. Di sekolah-sekolah kaya miskin terima semua, padahal zakat hanya untuk yang miskin. Mohon Pak Menteri, mohon ya, jangan diteruskan menyalahi kaidah syariat. Paham nggih? Kali ini saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Kiai Marzuki Mustamar, bahwasanya dana zakat yang dikelola oleh Basnas itu kan mungkin triliunan itu ya dananya, itu nggak bisa digunakan untuk mendukung program MBG karena penerima zakat itu orang-orang khusus. Lebih jelasnya silahkan baca surah At-Taubah ayat ke-60. Di situ sudah dirincikan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, namun walaupun sudah jelas siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat gitu ya, tetapi isu penggunaan dana zakat ini untuk MBG terus bermunculan, sampai pada akhirnya wartawan juga menanyakan hal ini kepada Pak Prabowo, dan jawaban Pak Prabowo ya datar-datar aja. Nah, ini dia videonya ya. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait dana zakat untuk program makan bergizi gratis dalam kurung MBG. Nah, coba kita lihat tanggapan dari Pak Prabowo. Pertumbuhan di mana-mana. Apa termasuk Ya, yang urus zakat itu saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah pusat sudah siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini. untuk efisiensi? Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran. Nah, itu ya jawaban dari Pak Prabowo. Di sini ada yang komentar, nanyanya kemana, jawabnya kemana. Ya, jawaban Pak Prabowo tidak tegas ya. Prabowo tidak mengatakan, nggak boleh dana zakat untuk MBG. Prabowo hanya menjelaskan, ya kita terbuka siapa saja yang ingin membantu gitu ya program MBG ini. Dari pernyataan Pak Prabowo ini juga pada akhirnya ya, isu penggunaan dana zakat untuk MBG semakin liar kemana-mana. Dan anehnya tiba-tiba di bulan Ramadan ini juga muncul pernyataan dari seorang Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa kalau mau berhasil tinggalkan zakat gitu ya. Zakat tuh nggak populer di Al-Quran, zakat nggak populer di masa Rasulullah, zakat nggak populer di masa sahabat. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Video tersebut sudah saya reaksi di pembahasan sebelumnya ya. Intinya orang yang mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam
yaitu zakat, bisa kafir, teman-teman. Nah, banyak yang berspekulasi bahwa pernyataan Pak Menteri Agama mengatakan tinggalkan zakat gitu ya karena nggak populer, ini isyarat bahwa memang nantinya dana zakat ini akan dialihkan ke MBG. Namun setelah menuai banyak kecaman di masyarakat, ya termasuk juga Pak Kiai Marzuki Mustamar memberikan kritikan terhadap hal ini, pada akhirnya Menteri Agama itu memberikan klarifikasi di akun resmi. Nah, ini akun resmi Kemenak RI ya. Coba kita lihat klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, kembali ingin menegaskan bahwa zakat itu tidak boleh dimanfaatkan di luar asnafnya. Nah, itu benar. Siapa asnaf yang 8 asnaf itu? Misalnya innama sadaqatu lil fuqara, itu hanya untuk fakir miskin wal masakin, ya kan? Betul. Kemudian ada fisabilillah, kemudian juga ada orang yang mualaf. Tapi yang satunya itu nggak ada di Indonesia, pemerdekaan budak ya. Jadi jangan sampai nanti zakat ini dimanfaatkan non asnaf itu nggak boleh. Dan jadi saya ingin memberikan penegasan di sini, jangan sampai nanti para pengelola zakat ini memberikan bagian kepada sesungguhnya tidak tercantum dalam Al-Quran. Itu persoalan syariah itu muncul itu. Saya kira itu yang sangat penting. Berikanlah zakat itu seperti apa yang tercantum di dalam asnaf secara tegas itu ya. Ya, itu ya pernyataan resmi dari Kementerian Agama, dan ini diupload atau ditayangkan langsung di akun resminya Kemenak. Alhamdulillah kan, setelah menuai banyak kecaman, protes masyarakat di sosial media, akhirnya clear ya, keluar klarifikasi penegasan dari Menteri Agama bahwa dana zakat tidak akan dialihkan ke MBG. Ya, inilah fungsinya kritik di sosial media. Tapi kita juga nggak boleh senang dulu nih, karena pejabat kita tuh kadang blunder-blunder gimana itu ya, ngomong A sekarang besoknya ngomong B gitu. Sebenarnya masalah seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Dulu waktu di eranya Pak Jokowi juga pernah ribut tuh masalah dana haji yang katanya mau dialihkan untuk pembangunan jalan tol. Bahkan pada saat itu MUI juga merestui nih usulannya Pak Jokowi untuk menggunakan dana haji ini ke pembangunan jalan tol. Tapi pada akhirnya gagal ya, karena menuai banyak kecaman di masyarakat. Masyarakat nggak setuju jika dana haji ini dialihkan ke pembangunan jalan tol. Ya, itulah fungsinya kritik. Nah, sebagai masyarakat kita harus menjadi kontrol kinerja pejabat-pejabat kita, jangan sampai bekerja semau-maunya ya. Kalau dana zakat ya gunakanlah buat penerima zakat, fakir miskin dan lain-lainnya. Kalau dana haji ya gunakanlah untuk orang-orang berangkat haji, jangan dikorupsi, jangan dialihkan ke sini ke situ. Namun yang masih menjadi pertanyaan, kok bisa ya seorang menteri agama itu berstatement kalau mau maju tinggalkan zakat karena zakat tidak populer. Nah, ini yang masih belum diklarifikasi. Ini bahaya banget statementnya, karena bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Mengingkari kewajiban dalam rukun Islam itu bisa kafir. Tapi mungkin salah ngomong atau gimana ya, makanya perlu diklarifikasi biar jelas ya. Kita pantau terus ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.